cari jodohmu di sini. Wooden. By the way, kita mau kasih info nih kalau misalkan kelas kita kan tadi sisa 4. Nah, ternyata yang satu ini harus tidak bisa ikut ke babak selanjutnya. Wita, get well soon ya. Semoga segera pulih, semoga segera bisa kembali mencari cinta. Yes, oke, kita move on ke crush yang masih tersisa di sini. Yes. Oke, di sini kita akan kasih kesempatan kamu buat lebih deket lagi nih sama mereka. Deketnya tuh sedekat itu, bisa ngobrol, bisa dansa. Wow, berarti ini babak yang paling tunggu-tunggu nih. Ini dia Hot Scene. Jadi, hunter kita akan berdasar dengan crush yang masih bertahan secara bergantian. Pokoknya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang pertama, kita akan memberi kesempatan kamu untuk berdasar dengan Dirsya. Jujur, aku agak malu sih dance-dance kayak gini. Obrolan kita cukup nyambung. Aku sih nyaman. Semoga Wooden juga ngerasain hal yang sama. Jujur, sebenarnya aku kurang nyaman banget kalau dance gini. Dari slow dance ini, aku mulai ngerasa nyaman banget sama Dirsya. Dance-nya ataupun obrolannya, ternyata Cindy bikin aku nyaman juga. Ya, walaupun dance-nya kaku, tapi obrolan sama Bulan asik banget. Sepertinya ya kalau menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi pasangan, restu orang tua penting nggak? Itu pasti penting banget ya pastinya. Dan kebetulan kita langsung datangkan. Kamu pasti nggak tahu ini surprise. Ini dia mama papa dari Wooden. Halo Om Tante. Hai, waduh. Apa kabar Om Tante? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah mungkin dari papa dulu nih. Papa, tadi kan sudah melihat ya bahwa Wooden ini sepertinya spesifik banget nih mencari pasangan. Kalau menurut papa yang tahu banget karakternya Wooden, Wooden ini cocoknya sama wanita yang seperti apa? Tadi melihat ada chemistry ya, chemistry-nya di yang pertama tadi ya, sepertinya sama-sama grogi ya. Jadi mungkin pilihannya lebih ke Dirsya ya. Loh, Dirsya. kalau papa lebih ke Dirsya. Pak, terakhir Pak, apa pesan buat Wooden saat ini Pak? Pesan buat Wooden sebetulnya karena dia punya passion di olahraga, sepertinya kalau memang bermodal passion, berpasangan dengan yang sama passionnya, insya Allah akan lebih cocok. Gitu Mas Indra. Itu dia. Lagi-lagi ya. Tetap dunia olahraga karena passionnya ke olahraga. Siapakah yang akan dipertahankan? Apakah Dirsya? Apakah Cindy? Atau Bulan? Oke, Wooden, sekarang saatnya kamu untuk menentukan apakah ada yang akan kamu eliminasi atau tidak. Yang aku eliminasi itu adalah Bulan. Wooden kenapa? Kenapa alasannya apa? Alasannya karena dari awal Dirsya dan Cindy aku ngobrolnya nyambung. Chemistry-nya ada. Maaf ya, bye Bulan. Ya nggak apa-apa, berarti masih ada 2 orang yang bertahan saat ini.
Kalau tadi ya papa mama dari hunter kita itu udah ngasih clue Ya. bahwa kayaknya menurut papa mama yang cocok tuh sebenarnya Dirsya. Tapi kan tetap aja pilihan ada di tangan Wooden dong. Betul. Tapi tenang, biar nggak bingung kita kasih kesempatan lagi untuk mengenal mereka lebih dekat di Speed Date! Halo Dirsya, Halo. mamaku ya punya kunci duplikat rumah kita nih. Ya. Jadi aku ngebolehin mamaku datang bebas ke rumah kita kapan aja. Karena dia punya kunci duplikat kan ya. Bahkan kayak jam 2 pagi nih misalnya. Kalau dia lagi kangen tuh tiba-tiba ke rumah aja. Bang. Jam 2 pagi? Ya jam 2 pagi. Isi tan- Bang, takut. mama kangen nih bang. Boleh nggak ditemenin gini gitu kan. Keberatan nggak kira-kira? Privasi kita itu aku nomor 2 kan. Sebenarnya aku nggak masalahin kalau misalnya mama kamu mau ke rumah kita kapan aja. Karena kan mama kamu juga bakal jadi mama aku juga kan nanti. So sweet. Tapi aku kurang setuju kalau misalnya kunci rumah kita itu bakal diduplikat dan dikasih ke mama kamu juga. Karena aku ini nggak suka kalau misalnya rumah tangga kita ini bakal dikecampurin sama orang tua. Karena kalau udah berumah tangga aku pengennya kita berdua aja. Setelah kita nikah nanti, ternyata aku cuma jadi ibu rumah tangga, terus aku belanja pakai pay letter tanpa pengetahuan kamu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya tergantung barang ya, tapi kalau misalnya apapun itu, aku masih tetap bolehin. Oh, boleh. Karena aku sebagai kepala keluarga dan cowok, ya aku harus nafkahin terus, jadi bebas mau ngapain aja. Mau beli abis itu datang baru ngomong itu boleh. COD, Oh, iya? COD Yes. boleh. Yes, boleh. COD sehari 5 kali datang, barang berbeda-beda. Tuh. Beli motor tiap hari. Enggak dong. Apa? Beli tas branded gitu. Oh. Beli Ya. dulu tiba-tiba ratusan juta. Enggak Boleh, apa-apa. nggak apa-apa. Ya Allah. Mohon maaf. Kenapa? Oh ini mendadak penonton pada pengen ikutan. Karena kamu tipe yang dicari oleh mereka. Benar, tapi best ya dia mau provide sepenuhnya Iya. berarti. Aku boleh gak sih minta diajarin cara main tenis yang benar? Gimana Dirsya, udah cukup? Cukup kak. Cukup ya? Oke deh kalau gitu. Halo, Cindy. Halo, Maaf menunggu lama ya. that's okay. Gentle banget. Jadi kan aku ulang tahun nih. Terus kamu tuh pengen ngerayainnya berdua doang atau gimana? Aku ngajak keluarga boleh nggak? Kalau menurut aku, kamu mau ajak keluarga boleh banget. Karena nantinya kalau kita bareng dan ke jenjang serius, pasti kan melibatkan keluarga. Nah, tapi
aku tetap mau kita punya intimate session untuk berdua. Jadi mungkin di hari ulang tahun kamu ada sesi waktu yang kita berdua dulu, terus mungkin malamnya kita dinner sama keluarga kita. Gitu. Ada tapinya nih. Jadi misalnya kita udah makan-makan, kita udah ngerayain, saat mau bayar ternyata uangku kurang. Kenapa kurang? Udah bayar pay later-nya si Dirsya. Jujur, kalau menurut pendapat aku dan opini aku pribadi, sebagai kepala keluarga kan harus provide untuk keluarga ya. Jadi perayaan itu kan selebrasi yang nggak harus selalu mahal. Kita bisa aja cari yang lebih affordable tapi bisa quality time bareng-bareng gitu. Dan kalau untuk keberatan atau enggak segitunya, istilahnya kan kayak memaksakan buat apa, jadinya kita jadi nggak happy. Jadinya kita nyari duitnya dari mana ya gitu-gitu. Ya kan kalau sederhananya sama kamu juga nggak apa-apa. Kamu kan tenis player dan kamu juga coach tenis. Tapi misalnya kita ada wedding anniversary dan kamu mungkin nggak sengaja nih bikin appointment yang sama dengan jadwal kamu main atau coaching tenis nih. Menurut kamu mana yang lebih penting dan gimana cara kamu ngehandle kalau misalnya kamu pilih salah satu dari hal tersebut, wedding anniversary kita atau coaching tenis kamu? Yang jelas sebagai calon ya, aku bakal pilih kamu nomor 1. Aku bakal pilih kamu nomor 1. Ya, gak masalah karena kalau emang mereka butuh aku, mereka yang datang ke aku. Karena aku ikutin jadwal aku. Thank you loh, Yes. udah jadiin aku prioritas. Rambut aku kan panjang nih. Kalau olahraga kan lebih bagus, lebih rapih dan lebih safety kalau diikat gitu nggak sih, dikuncir. Boleh nggak kamu coba kuncirin rambut aku? Boleh nggak kamu coba kuncirin rambut aku? Coba ya, sekarang kan cerita olahraga. Coba Cindy nengok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Lepas semuanya. Berarti kalau lepas terlalu lembut, bagus dong. Ya udah kalau begitu sudah cukup? Cukup. Oke kalau begitu silakan. Kamu tuh kan coach tenis ya. Biasanya yang kamu ajarin itu muridnya cewek atau cowok? Kebanyakan. Kalau bisa dihitung, 80% cewek. 80% cewek. Aku kaget, banyak banget dong rata-rata cewek. Banyaknya cewek. Tapi setelah kita menikah, aku ngelarang kamu untuk coaching player cewek. Aduh, itu agak berat ya. Kalau semisalnya dilarang untuk mengajar cewek dan fokusnya ke cowok, aku akan terima. Dan sebisa mungkin aku akan mencari pekerjaan selain coaching tenis. Oke. Jadi tetap kamu nurut yang di mau pasangan kamu? Betul, aku orangnya penurut. Wah, gokil banget sih. Ya, karena rumah tangga nomor 1. Dia. Cakep banget. Oke.
Oke, kalau begitu. Sesaat lagi harus menentukan pilihan nih hunter kita di antara dua keras yang masih bertahan. Kira-kira siapa yang akan dipilih ya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Pick Me, cari jodohmu di sini.